satu pohon itu udah sampai 200.000 Pak. Sampai kalau cukup ya, masih susah aja memikirkan namanya belanjanya pulang mencari tuh. Setiap tahun tradisi Tugal selalu mereka lakukan. Warga saling membantu menanam padi di ladang mereka masing-masing secara bergiliran. Berbeda dengan sistem pertanian di Sumatera dan Jawa, sistem bertani di sini adalah sistem ladang berpindah. Setiap 3 tahun, mereka berpindah tempat dengan membuka hutan atau semak belukar. Setelah 5 ladang, mereka akan kembali ke tempat pertama. Sisa pohon-pohon besar yang terbakar ini menandakan ladang baru pertama kali dibuka. Waktu menugal biasanya berlangsung bulan November hingga Desember. Uniknya, warga sudah mulai membuka lahan sejak bulan Juli. Itu artinya mereka mempersiapkan ladang selama 4 bulan. Masyarakat Juhu boleh memilih membuka lahan di mana saja selama masih dalam aturan adat. Besaran ladangnya pun tak ada masalah. Namun bisa dibayangkan, untuk memenuhi seluruh ladang ini saja butuh setidaknya 1 bulan menugal. Maklum saja, selain medannya sulit, jumlah warga juga tidak banyak. Untuk saling bantu menugal dan juga menugal di ladang sendiri. Warga percaya jika ladang ditanami lebih dari 3 tahun, padi yang dihasilkan tidak bagus, karena tanahnya sudah tidak subur. Ini makanya buka lahan bukan sembarangan. Itu harus ada sebagai ritualnya. Artinya kita kan menyembah dengan yang kuasa juga kan, mohon. Uniknya warga tidak pernah menjual padi yang mereka tanam. Bagi warga, lebih baik mengkonsumsi padinya sendiri daripada menjualnya keluar desa. Dan segala tanaman pisang dan lain-lain itu artinya kebutuhan sehari-hari aja. Kalau mau masa banyak-banyak nanam, kemana mengeluarkan nih kada bisa untuk menjual. Oh, karena jauh apa iya, gimana, karena Pak? jauh dengan kondisi jalannya kan ini. Namun sebenarnya masalah sulitnya akses keluar masuk desa juga turut berperan menjadikan padi tidak bisa dijadikan barang dagangan. Namun rasa hormat warga Dayak Meratus pada padi tak berkurang sedikit pun. Mereka bahkan menjadikan bertani sebagai pekerjaan utama. Tak kurang dari 46 kepala keluarga di Juhu tinggal menetap di dalam pondokan. Salah satunya adalah Pak Luging dan istrinya. Letak pondok yang dekat dengan ladang memang menguntungkan mereka. Namun di sisi lain, pondokan yang seadanya ini harus diakui jauh dari layak. Meski begitu, ternyata sudah lebih dari 15 tahun Pak Luging dan keluarga tinggal di pondok ini. Setiap 3 tahun pindah ladang, pindah pula rumah mereka. Untuk itu, pondok dibangun dengan bahan seadanya. Kayu sebagai alas dan bambu sebagai dinding. Material sederhana ini memudahkan Pak Luging untuk membongkar pasang saat harus memindahkan pondoknya di lokasi ladang yang baru. Di sini hanya ada 1 ruangan seluas 3 kali 10 meter. Inilah tempat tidur, tempat bermain, dan ruang tamu mereka. Susahnya kan, susahnya dingin. Itu karena bola rumah ini kan masuk angin, kan kayaknya angin kuat kencang jarang. Jadi pindah itu. Iya, membangun rumah permanen membutuhkan biaya yang tidak mudah. Bagi Luging dan warga lain, mempunyai rumah permanen seakan hanya mimpi. Namun kini, mimpi mereka mempunyai rumah sudah di depan mata. Pemerintah mulai memberikan bantuan kepada warga yang tidak mempunyai rumah permanen. Tak ada lagi batang bambu sebagai dinding atau rumbia sebagai atapnya. Mereka tak harus bocor dan kedinginan malam hari. Satu lagi, warga juga kini hidup bertetangga. Walaupun resikonya, mereka harus berjalan lebih jauh ke ladang.
Namun proyek ini belum sepenuhnya rampung, baru beberapa rumah saja yang ditempati. Dan ada 2 bangunan lagi yang masih diselesaikan. Lagi-lagi jauh dan susahnya akses menuju Juhu menjadi alasannya. 4 bulan, Mbak. 4 bulan. Tapi karena kita gejalanya kan masalah jalannya, masalah tukangnya, kita kan jauh mengambil sampai dari Tembangan, dari Barabai, dari Batu Kambal untuk yang menajak rumah masyarakat Juhu. Rumah-rumah ini sebenarnya dibuat dari material sederhana. Bahan dasar kayu bisa didapatkan di hutan sekitar desa. Namun bahan lain seperti semen dan seng harus didatangkan dari luar. Biayanya pun berbeda dengan di kota. Sulitnya akses menuju desa Juhu bukan hanya menghambat pembangunan fisik rumah. Pemasangan pipa air juga ikut terhambat. Tak adanya komunikasi dengan kota kecamatan membuat pekerja hanya bisa menunggu kabar dari warga yang datang saat turun ke desa. Begitupun jika harus membeli bahan. Namun keterlambatan ini tidak membuat warga berpangku tangan. Mereka justru turut membantu meskipun hanya sekedar membawa pipa ke lokasi pembangunan. Pekerja merasa cukup terbantu. Semangat mereka begitu terasa. Bagaimana tidak, mereka harus menunggu hampir 5 bulan untuk mendapatkan pipa-pipa ini. Nantinya pipa ini akan mengalirkan air dari sungai dekat pemukiman. Saat ini, hanya ada 3 tukang yang bekerja memasang pipa. Tenaga mereka pun harus terbagi karena masih harus melanjutkan pembangunan rumah yang belum selesai. Baru bisa dipasang. Belum lagi cuaca yang seringkali tidak bersahabat, kerap kali membuat pekerjaan mereka terhenti. Sudah. Ya, ini adalah kelebihan dari perumahan baru ini. Warga akan mendapatkan sumber air bersih langsung ke rumah masing-masing. Jadi mereka tidak harus jalan jauh ke sungai untuk mandi, cuci, kakus. Tapi ini katanya paling lama proses pengerjaannya. Kenapa tuh, Pak? Gara-garanya kan karena kita kondisi membawa logistiknya terlalu lama. Proses jalan antara Desa Atiran menuju arah Juhu itu terlalu jauh. Karena nggak ada yang namanya transportasi, yang namanya ojek, cuma memakai ojek bahu. Hidup terisolir di Pegunungan Meratus memang menghambat segala pembangunan. Namun justru di tempat ini, tolong-menolong dan gotong royong dijalani warga sehari-hari. Area ini tadinya merupakan hutan yang ditumbuhi banyak pepohonan. Tidak heran masih banyak belukar di lahan seluas 1000 meter persegi ini. Karena hanya tinggal tersisa 2 rumah yang sebentar lagi selesai. Warga pun semangat mempersiapkan kampung baru di Juhu. Ya, kegiatan gotong royong ini merupakan rasa syukur dan bentuk senang yang dirasakan warga karena mendapatkan bantuan rumah gratis. Meskipun dari 64 kepala keluarga hanya 49 yang mendapatkan bantuan, tapi seluruh warga di desa turut merasakan senang. Hampir seluruh warga desa berkumpul hari ini. Laki-laki, wanita, tua, muda turut membantu. Kami membersihkan rumput yang menghalangi jalan dan kayu sisa bangunan. Tinggal menghitung hari, mereka bisa menempati rumah barunya. Pembangunan rumah sudah 80%. Kebersamaan makin terasa saat beristirahat sejenak. Kami ikut makan bersama warga. Rasa lelah seakan hilang dalam kebersamaan seperti ini. Di saat mereka tidak bisa menjual beras hasil bertani, mau tidak mau mereka harus mencari uang dari usaha yang lain. Salah satunya dengan bertani kayu manis. Hari ini saya bersama Pak Pinsi akan memanen kayu manis. Hampir seluruh warga Juhu memiliki kebun kayu manis. Menurut mereka, menanam kayu manis cukup mudah karena tidak perlu perawatan khusus.
Tanaman ini juga tumbuh baik di ketinggian 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Tidak heran pohon rempah-rempah ini bisa tumbuh baik di desa Juhu. Namun memanen kayu manis tidak bisa sembarangan. Warga hanya mengambil kayu manis yang sudah berumur 5 tahun. Setiap hari Pinsi menebang 1-2 pohon. Kayu manis ini nantinya akan dijual di pasar Batu Kambar yang buka setiap minggu. Bagi Pinsi, menebang pohon kayu manis berusia 5 tahun bukanlah hal sulit. Setelah kulit bagian bawah selesai diambil, kini tinggal menebang pohonnya. Inilah saat warga Juhu mengambil tabungan mereka. Kayu manis yang baru dipanen masih harus melewati beberapa proses sebelum dijual. Di rumah, Pinsi dan keluarga masih harus mengerok kulit kayu manis hingga halus. Pekerjaan inilah yang mereka lakukan hampir setiap hari. Kalau pohon kayu itu paling 8-7 deh Pak. Satu pohon Satu pohon dapat 7 kilo. 1 kilonya berapa harganya? 18-16. Itu kan harganya. Berarti satu pohon itu udah sampai 200.000 Pak. Nggak sampai. Cukup emang untuk sehari-hari Pak. Kalau cukup ya, masih susah aja memikirkan namanya belanjanya pulang mencari tuh. Nah, terus kalau nggak cukup gimana nih Bapak? Makanya nggak kayu manis, paling kali pulang. Menurut mereka, dari satu pohon kayu manis, mereka bisa mendapatkan 100 hingga 200 ribu rupiah. Dengan syarat, kayu manis sudah dalam keadaan bersih dan kering. Di sini para wanita yang berperan menjaga kayu manis ini. Butuh waktu seharian untuk menjemur kayu manis jika cuaca cerah. Namun pada musim hujan seperti ini, waktu 2 hari kadang tidak cukup. Akibatnya, penghasilan mereka pun terpaksa harus tertunda. Hidup di gunung terpencil memang butuh perjuangan, namun keinginan untuk sejahtera adalah hak setiap warga negara ini, tak terkecuali warga desa Juhu. Kearifan lokal mereka untuk selalu menjaga alam patut dihargai.